Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa syaibin a'adha'illah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Golongan manusia ada hatinya yang condong pada Allah, ada juga yang hatinya condong terhadap selain Allah. Hati manusia yang condong pada Allah itu sudah jelas apa kalamnya, apa af'alnya, apapun yang muncul pada dirinya itu pasti akan mengajak dan menarik dirimu untuk takarub lan bertemu Allah. Golongan manusia yang condong hatinya pada Allah inilah yang akan sebagai faktor manfaat pada dirimu, wahai umat manusia, jikalau kau ingin mengadakan satu perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah. Carilah teman-teman atau sahabat yang seperti itu sebagai mukhallidmu, artinya sahabat dekatmu. Karena bisa dipastikan bahwasanya mereka akan menarik rohaniyahmu untuk menuju dan bertemu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan manusia yang hatinya condong terhadap duniawiyah. Ini pasti menarik atau menjadikan dirimu tidak bertambah baik pada Allah, malah bertambah buruk atau bertambah jauh dirimu pada Allah. Jikalau kau tidak bisa
mensiasati dan atau tidak bisa untuk memfilter semua apa yang muncul dari dirinya. Ini sangat bahaya buat dirimu jikalau kau jadikan sebagai teman dekatmu. Bukan persoalan selamanya akan menjadikan bahaya bagi dirimu, tidak, sepanjang dirimu bisa memfilter maka tidak apa-apa. Tetapi manakala justru kau ketarik terhadap keimanannya dia, itu akan menjadi merugi bagi dirimu. Wahai para talamid, wahai para salikun, jauhilah kau dari teman-teman yang teman itu hatinya condong terhadap duniawiyah. Hal ini sudah dituangkan Allah dalam surah Ibrahim ayat 3. 3 hal yang akan menjadi visi dan misi mereka. Pertama adalah wayastahibbunal hayatad dunya, akan menarik rohaniyahmu. Bagaimana cara rohaniyahmu itu bercinta, bersuka, berkasih mesra terhadap kehidupan dunia, terhadap kesenangan dunia. Jikalau rohaniyahmu sudah ketarik terhadap mereka, maka alal akhirah sudah dipastikan rohaniyahmu akan lalai pada Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu yang pertama. Sehingga bagi si salikun atau ruhaniyah kang sudah mengenal dinul haq, dan tiap saat dan waktu dia itu menjalankan tugas fitrahnya khalwat, akan terpengaruh. Berarti harus kutinggalkan teman-teman dan juga teman dekatku termasuk anak dan istri suami, ku tinggalkan Saya tidak mengajarkan Anda untuk meninggalkan secara fisik, enggak. Silakan secara fisik Anda awor atau menjadi teman dekatmu, tapi tolong kau harus memfilter semuanya. Sebab karakter mereka itu mesti menarikmu bagaimana cara rohaniyahmu itu suka terhadap selain Allah. Kalau ku bilang nafsu, bukan salah teman fisik, tapi nafsu dalam dirimu. Itu pertama. Visi dan misi mereka yang kedua adalah wayasudduna an sabilillah. Enggak senang mereka itu terhadapmu manakala kau mencari YouTube khusus pengajian tasawuf, dia enggak suka. Apalagi kau berangkat dari rumah untuk ke ponpes
Jaya Baru mengaji setiap satu, nggak suka. Aku nggak suka. Dengan adanya dia tidak suka, dia akan melakukan satu statement. Bagaimana caranya Anda nggak datang? Setidaknya Anda tidak datang, di rumah tidak menyetel tausiah yang bersifatkan akhlak ilahiyah. Enggak mau dia. Entah kau diajak keluar biar enggak datang di majelis, ada saja. Kadang ya diajak kelon ben gak budal. Penak nggih. Udah, dia akan mencari statement bagaimana Anda tidak mendapatkan ilmu itu. Atau tidak datang di majelis karena jauh, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, bahkan lainnya. YouTube, bagaimana tidak kau setel pengajian-pengajian tasawuf. Entah dengan cara wifi-nya dimatikan, dengan cara embulah wa yasudduna an sabilillah. Ketika Anda mengadakan satu perjalanan untuk menuju pada Allah, dia enggak suka, selalu menghalang-halangi. Yang terakhir adalah wa yabghunaha aywaja. Dia memang sengaja mengalihkan, membengkokkan tujuanmu, karena mereka menganggap bahwasanya apa yang menjadi tujuanmu itu enggak benar. Mereka mengatakan enggak benar karena kau hukum syariat kau abaikan, karena mereka hanya di dalam syariat. Ojo ngaji nang Jabaru. Biyen sapa masjid, saiki sapa gerdu. Dulu sholat, saiki tidak. Jelas iku enggak bener. Lah ini. Karena kefahaman mereka itu tentang masalah sholat secara jawareh, secara jasmani. Terus lantas bagaimana caranya ketika saat saya betul-betul menghadap, menuju dan berjalan di atas jalan Allah untuk bertemu, satu sisi tidak menjadikan ruwet orang dekat kita, terutama anak dan istri suami. Maka Islam mengajarkan Anda, Rasulullah mengajarkan Anda lewat jalur wasilun. Paham ya? Jalur wasilun. Artinya jalur di mana Anda secara fisik kekeh dengan hukum syariah. Selanjutnya ruhaniyahmu itu bertengger atau berdiri di atas hukum syariahmu. Hakikatmu bertengger berdiri di atas hukum syariah. Artinya ketika hukum syariah berlaku, kau jadikan sebagai thoriqoh, jalan untuk bertemu Allah di situ. Istri, suami, anak, orang dekatmu tidak tahu kalau ruhaniyahmu itu duduk di hakikat, nggak ada yang tahu. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makalah mengatakan amaliyah apapun, sholat, zakat, poso, haji, apapun, tanpa kau dasari ruhaniyahmu khalwat, uzlah, zuhud di situ pada Allah, dalam kurung
tanpa kau sarengi dengan hukum hakikat, tanpa kau sertai dengan makrifat pada Allah, nilai sholat, zakat, puasa, haji di mata Allah itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ini bisa diterima bagi mereka yang sudah berhukum ilahiyah, sudah mengenal dinul haq dan mengamalkannya, bisa diterima. Tapi bagi mereka yang belum menerima dinul haq, pasti berontak. Pasti berontak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu prinsip gini Pak. Urusan orang dekat saya, anak istri ngomel ya. Wah gak kondusif urusan nih. Yang penting urusaku nang Allah aja. Misalkan seperti itu. Ya kami tidak bisa menyalahkan. Karena itu memang satu keputusan majdubun yang terlaku dalam dirimu. Tapi ojo protes. Nek lamuno anak bojomu iku rame. Ngongkon-ngongkon nang masjid, raimu gak gelem nang masjid. Gak oleh protes adimu. Ngongkon poso tapi raimu gak gelem poso. Ya ojo protes atimu. Konsekuensinya kan gitu Pak. Bahkan yang lebih konyol lagi, istrinya minta cerai. Wong jenengan niki gak koyok biyen. Biyen dadi imamku salat, saiki aku salat dhewe. Jenengan ra tau gelem salat. Wis pegaten aku. Ya sampean ya harus wani konsekuensi. Gak gitu dah. Istrinya minta seperti itu. Lah istri biasa minta seperti itu nek ketika saat ekonomimu iku rusak. Dulu lancar ya. Bisnisnya oke, omset setiap bulan itu 100 juta, saiki hanya 1 juta. Bojomu njaluk pegat gara-gara kuwi ra iso ngingoni. Gak kok enak no. Bendino kok jejeki. Bendino kok keplaki. Konsekuensinya harus siap kita. Pun iki sebuah apa ya? Sebuah alternatif aja terkait masalah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita. Semuanya itu pasti akan ada konsekuensinya masing-masing. Miturut apa makalah yang akan kami bahas nanti, itu maksudnya nanti bukan persoalannya mencari sahabat dekat itu hanya orang-orang yang jasmaniahnya saja yang apik ing mungguh menungso ora. Khususnya mereka yang baik rohaniahnya condong terhadap Allah, itu yang kumaksud. Lah bagaimana saya sudah kadung punya sahabat CS, dia rohaniahnya itu tidak condong pada Allah, jasmaniahnya itu bagus, ing mungguh podo-podo menungso, apakah itu aku tinggalkan?
dan beralih mencari teman sahabat, yang sahabat itu khusus ruhaniyahnya membawa dirimu pada Allah. Iki si gedong gak muni tadi. Hah? Gedong iki. Bu, cetok bu. Ini gedong cetok mboten sampean. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu terserah panjenengan. Boleh jenengan ini tidak meninggalkan, tapi Anda harus bisa memfilter, meminit, jangan sampai ruhaniyahmu itu ketarik pada karakter mereka. Sebab Allah sudah katakan di dalam ayat tadi, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu sudah jelas, ulaika, mereka itu iku fi dhalalim ba'id. Ruhaniyahnya bukan jasmani. Ruhaniyahnya itu sudah tersesat jauh. Dikatakan tersesat jauh, ruhaniyahnya condongnya pada kesenangan dunia. Ini yang dimaksud. Fi dhalalim ba'id itu maksudnya ruhaniyahnya itu condong menyang kesenangan dunia. Siapapun kita kalau ruhaniyah sudah condong terhadap kesenangan dunia, secara otomatis alal akhirah akan melalaikan Allah. Bukan melalaikan kewajiban secara syariat, bukan. Melalaikan ruhaniyah pada Sang Yang Tunggal. Dan yang Sang Yang Tunggal itulah yang segala-galanya, yang berperan di atas segala-galanya. Ruhaniyah itu lalai dari itu, Pak Bu. Oleh sebab itu terserah panjenengan sampai meminit yang mana. Tapi lewat makalah ini diharapkan Anda harus punya sahabat CS, yang sahabat itu ruhaniyahnya selalu condong menyang Allah. Ini supaya apa sih? Supaya ketarik ruhaniyahmu itu semakin mengenal Allah semakin ke dalam. Makanya yang namanya sharing, ya, dialog sama teman-teman jenengan yang seprofesi seiman itu penting. Itu penting. Contoh. Tadi siang dapat ayat. Contoh ayat apa itu? Jenengan iki menemui ular, bahkan sampai mau digigit. Itu diangkat sebagai apa? Sebagai tema. Barangkali namanya teman-teman itu Allah membuka kefahamanmu tentang keilmuan kemakrifatan itu lewat teman itu. Didiskusikan. Iki biyo karepe mau ya. Wis, si A si B punya argumentasi, ya. Punya pola pikir mungkin tidak sama, dipadukan. Iki karepe piye? Itu satu contoh aja. Satu contoh. Ini perlu memang, setiap daerah itu punya, pastilah Pak, jenengan nggak mungkin sendirian itu. Daerah mana itu jelas sampai ada teman untuk bisa diajak bicara terkait itu. Banyak komunitas ya, komunitas. Lah
Di situ kalau toh sudah mentok misalkan, kok ya belum ketemu solusinya, boleh terus tanya. Jangan ujuk-ujuk langsung WA takok belum diurai dile. Iku maksudnya apa? Cek gak oke-oke. Cara kula jawab WA. Ngoten lho maksud kula. Biar berkembang juga Anda itu berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kalau sudah ketemu jawabannya, oke lah, gak usah WA, gak popo. Tapi kalau sifatnya mentaskeh, barangkali iki salah apa bener ya. Jadi sudah ningati, Anda sudah ada kefahaman. Kok si ono keraguan, ayo ditakok noai, gak popo. Sing takok yang ngono, situ ae. WA ono wong 5, WA kewabeh dengan tanya yang sama. Jika kebeen teman-teman. Paling enggak lah kira kula mantun jawab niku sampai jam 2:30, kadang jam aku sih gak mengeluh, cuman untuk mengirit waktu lho maksudku itu. Artinya kalau sudah paham apa satu ilmu gak usah takok. Kalau sudah paham, kalau nggak paham kecuali tekok rapopo. Ada yang tanya itu 1 HP 5 HP. Ada yang tanya 1 HP 5 HP. Apa 1 HP 5 HP? Dengan pertanyaan yang sama. Tapi bisa komunitas mau. Ya wis rapopo. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada makalah yang nomor 53 ya. Makalah Syekh Ibnu Athaillah terkait mencari sahabat. La tashab ojo golek konco siro. Konco CS maksudnya itu. Man ing konco layun hiduka. Kang ora bisa ngajak hatimu menyang Allah. La tashab ojo tolek ke konco siro. Man ing konco layun hiduka. Kang ora bisa narik ka ing sira apa haluhu keadaane man menyang Allah. Janganlah kau menjadikan seseorang yang hatinya hubbud dunya kau jadikan konco CS-mu. Ngaten lah karepe ngono. Janganlah kau mencari teman manakala teman itu seseorang yang hatinya hubbud dunya kau jadikan sebagai sahabat dekatmu. Jangan. Apa sebab? Sebab apa yang diucapkan lewat lisan, apa yang dia dorongkan lewat nasihat, apa yang dia contohkan lewat perbuatannya, itu akan menarik ruhaniyahmu itu supaya condong seperti karakter mereka. Sebab karakter mereka itu mesti duduk di taholi. Konteksnya iman misalkan, mesti ada iman selain Allah. Masih ada. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jelas ini. Sebagian besar di antara banyak manusia itu lesannya dia mengatakan amantu billah,
Aku percaya terhadap Allah. Itu lesan. Bentuknya apa dia percaya? Melaksanakan patuh dengan hukum-hukum di dalam syariah. Wei sholat ya sholat, wei ngaji ya ngaji, Quran ngaji wae. Tapi situ tok yang nggak mau ngaji, tasawuf, hakikat nggak mau belas. Geruduk rono, geruduk rene, intinya adalah taklim. Udahlah. Mereka mengatakan bahwasanya dia beriman pada Allah. Tetapi di dalam ayat ini wa mahum bimu'minin. Mereka sesungguhnya tidak beriman pada Allah. Terus piye ini? Kok disebut gak beriman pada Allah ya apa? Bingung nih. Nyatanya dia itu Islam. Iman, wujudnya iman. Dia patuh dengan hukum-hukum secara syariah sehingga jasmania itu meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini beriman toh Pak. Ramadan poso-poso, nutuk Pak Bu. Tapi iki terus jangan dijadikan sebagai acuan daripada ngono enak enggak. Sing penting ruhaniah. Enggak disik lah, bun salah paham. Dia sholat, zakat, haji, sodako. Dia orang kaya kok. Tetapi ketika saat beliau ini melakukan perbuatannya yang dianggap sebagai perbuatan amalan sholihah, ruhaniyah tidak bisa tembus pada Allah. Betul sakit. Tidak bisa. Inilah yang ku maksud ketika dia itu dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 10 atau berapa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Tapi wa mahum bimu'minin, mereka dikatakan tidak beriman secara ruhaniyah, maksud saya, bukan jasmani. Ruhaniyahnya itu masih yastahibu, bersukaria, bercinta terhadap kesenangan dunia. Akhirnya dengan kesenangan dunia ini menjadikan hijab tutupnya ruhaniyahnya dia pada Allah. Akhirnya dia terhadap Allah sampai kapanpun dia gelap alias buta. Ini yang kumaksud wa mahum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman sebetulnya itu pada Allah. Karena apa? Ketika melaksanakan amalan sholihan secara fisik, ruhaniyah itu masih menghadap selain Allah. Masih ingin diwahkan orang, dilihat orang. Iya. Lepas daripada itu, masih ada dalam hati ini karena pahala atau surga, atau biar dijauhkan dari neraka. Lu masih sebatas itu. Padahal kilahuma madmumun. Dua golongan ini Bapak Ibu masih dibenci Allah. Masih dibenci. Kita umat Islam gak sadar. Mengapa setiap kita itu melakukan satu perbuatan, apakah sholat, apakah yang lainnya, khususnya perkara yang wajib atau sunnah, mesti di belakang ditutup lillahi ta'ala. Kita nggak paham dengan diisyarai kalimat lillahi ta'ala. Karena apa? Karena lillahi ta'alanya tidak kita jikan, tidak kita
digurukan pada yang berhak menjelaskan itu. Wis pokok awakmu lillahi ta'ala beres. Tidak mengerti maksud yang sebenarnya lillahi ta'ala itu bagaimana. Satu, dua, kita disindir lebih-lebih ketika saat masuk di dalam wilayah sholat. Dalam istilah doaul iftitah, di situ ada kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard. Lagi mengarahkan wajahnya ruh terhadap lilladzi menyang urip hidup zat fatoros samawati wal ard yang menguasai jagat langit yaitu ruhaniyah dan jagat bumi yaitu jasmani. Jadi enggak paham. Kalau sudah kita bicara lillahi ta'ala, lillahi iku tetep kedue Allah ta'ala moho luhur sopo Allah. Karena Allah iku berarti Anda masuknya di wilayah su'aul basyirah. Apa? Hati harus ada sambungan, ruh harus ada sambungan terhadap Allah. Hidup itu yang memerankan dirimu, sehingga ketika berdiri, rukuk, sujud, duduk, rohaniyah harus meletakkan semua apapun yang terjadi pada fisik itu karena digerakkan oleh Sang Yang Tunggal itu. Ruhaniyah harus sambung, klik terus di situ. Ini lillahi ta'ala. Kalau kuringkes tidak, manakala tidak karena hidup pada dirimu, nggak iso, nggak akan terjadi berdiri rukuk sujud. Loh, mengapa kita selama ini tidak pernah terjadi kahanan di dalam hati kita seperti itu waktu sholat? Karena kita menolak ajaran yang menerangkan tentang lillahi ta'ala. Tasawuf ini, orang yang sudah kadung benci, Pak, jangankan keterangannya, nguasi raine wonge luar sarasen. Lho tenan, luar sarasen ngaji taek. Wis gak ngomong ngaji ini, ono koncone cerita, misale ya, yang sifatnya temannya itu bener no isine ngaji nih, meriki lo panas, ngap. Wih gak ngerti, iku sesat. Mesti ngoten. Kalau Anda sudah mengerti tentang lillahi ta'ala yang sebenarnya, maka menghadapnya wajahmu, wajah ruhmu terhadap lilladzi fatoros samawati mesti benar. Lah, oleh karena ini ditolak, otomatis dikatakan dalam ayat itu wama hum bimu'minin, wamalan ora ono utawi mereka iku bimu'minin percaya. Ndak, dia sebetulnya tidak beriman. Iku lesane tok ngomong beriman pada Allah, ruhaniyahnya itu tidak. Berarti ini wong munafik.
Secara hakikatnya di situ. Kopi iki mang ono jaine. Iki bang jaine sampean gepuk apa sampean idek? Kok padha wungkule? Ceper. Tidak ya. Wong gawe jahe kadang-kadang yo ono sing di blender, ada yang digepuk tok ngenten, diceperke, yo gak adoh bedane ambek didek padha ae. Wis gak apa-apa sing penting kopi rasa jahe. Pun. La tashab, jangan kau mencari teman yang seperti itu. Jangan. Ini sampean artikan apakah hanya secara fisik saja, secara batiniah saja atau sak fisiknya, terserah Anda. Artinya secara dohir jenengan berteman karena memang ada kepentingan secara duniawiyah. Tapi ucapannya yang mengarah pada kesenangan dunia yang masuk dalam hati jenengan Anda filter. Monggo rapopo. Makanya sejak dulu itu nggak pernah Indonesia itu berteman atau mengadakan jalur politik dengan Israel. Tapi ketika saat Gus Dur mencoba untuk politik luar negerinya itu mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, kan banyak yang menentang kemarin itu, gitu? Zamane Gus Dur. Karena pandangan beliau itu luas. Walaupun dia niku Israel itu orang Yahudi, secara Islam iku mang bertolak belakang misalkan. Dia tidak melihat dari arah situ, arah keuntungan secara fisik. Hubungan bilateral secara politik luar negeri beliau, tapi secara rohaniah dia nggak mau ketarik karakternya orang sana, ngoten lho karepe. Tapi ya wabot Pak, wabot. Sebab umumnya kita terbakar karena bermain api, ya tak? Kita kebasahan karena bermain air. Biar nggak kena api ya kita jauhi secara fisik, lagi itu toh. Niki arek cilik sakit Pak nih. Ya. Jadi gaya beliau berpikir itu sudah tidak seperti taman kanak-kanak. Beliau Gus Dur itu gaya berpikirnya itu tidak seperti taman kanak-kanak. Pandangannya jauh Pak. Adik kelasnya itu balik. Artinya walaupun banyak yang menentang hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, ditentang aja terus. Tapi beliau punya angan-angan yang angan-angan ini tidak dimengerti oleh masyarakat, khususnya para politik. Lah, umpama para politikus dulu itu memahami apa yang dimaksud tujuan Gus Dur waktu zaman jadi presiden, nggak mungkin mau jegal, nggak mungkin. Kan hanya 2 tahun toh Pak Niko beliau. Hanya 2 tahun. Berhubung gak mengerti, beda pandangan, akhirnya dianggapnya membahayakan. Diturunkan aja. Gus Dur ya penai. Dukno aku mau dundeu gak iso. Mereka gak ketok ngarep. Ya gak? Dikongan maju ya gak iso, wong mundure ditonton. Bahasa beliau penuh dengan isarah-isarah yang orang-orang banyak yang tidak mengerti sebetulnya. Karena pandangan beliau itu luas sekali.
Pernah toh mengatakan DPR itu sarang taman. Nah, kan cerita dulu ya, pernah ya. Kita kalau memahami itu nggak menyalahkan beliau, nggak menyalahkan. Kilahuma madmumun, lah itu. Kalau kita sholat ingin diwahkan orang, dilihat orang, atau minta pahala, atau minta masuk surga, dijauhkan neraka, itu taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. You understand? Yeah. Itu situ loh ya. Gus modelnya kayak wong kuliah nae ngono. Ya mbuh iki mangkok ya metu ngene ya ora ngerti aku. Aku lo SD gak lulus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terserah Anda apakah Anda jauhi hanya secara batiniah ataukah sekaligus secara jasmani sekalian. Ruhaniyah, batiniah, dohiri terserah Anda. Yang jelas Ibnu Athaillah mewanti-wanti, jangan kau mencari teman yang teman itu ruhaniyahnya condong terhadap selain Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Wala yadulluka lan ora bisa nuduhno ka ing sira Allah nyeret nuduhno menyang dalanang Allah apa maqaluhu ucapane. Jadi bahasan-bahasannya itu tidak bisa, tidak ada yang mengarah terhadap jalan Allah yang sesungguhnya. Mohon maaf ya, ini yang ku khawatirkan salah pahammu, khususnya yang belum paham tentang dinul haq, sehingga ada kesalahpahaman. Gini loh maksud saya. Maqaluhu ucapannya memang secara dohiriyah ilmiah alim alamah, arahnya terhadap ubudiyah, arahnya kepada amaliyah, amal yang soleh. Contoh sholat, sampai disuruh zakat, puasa, haji, dalil-dalilnya lengkap. Tapi yang ku maksud maqaluhu yang tidak ada unsur sedikit pun menarik ruhaniyah, duduhno ruhaniyahmu terhadap Allah kang sejati, itu karena hanya secara fisik saja. Lakonono kuwi akan tetapi jalankan itu akan tetapi hanya secara fisik. Sholat fisik, zakat fisik, puasa Ramadan fisik, haji fisik, fisik, korban fisik, membantu orang fisik, fisik. Mereka hanya sebatas orientasinya itu secara fisik. Inilah Bapak Ibu, makalah ini mengatakan wala yadulluka, mereka tidak ada unsur sedikit pun menduduhkan apa? Memberitahukan, menunjukkan Allah terhadap Allah. Tidak ada belas. Nah, makolahnya yang menunjukkan, menunjukkan terhadap Allah itu makalah yang mana? Inilah Bapak Ibu, tidak ada kalimah, tidak ada makalah yang siratum mustaqim kecuali hal-hal yang ada di dalam dinul haq. Titik. Karena ini perbuatan ruhaniyah. Makanya mohon maaf,
Anda harus memilah-milah biar tidak salah paham. Syariat itu diperuntukkan untuk akhlak ijtimaiyah, akhlak laku ibadah fisik. Lah hakikat dinul haq itu ilmu atau sistem supaya ruhaniyah ini betul-betul amilus sholihah pada Allah. Jangan dicampur aduk, jangan. Enggak ketemu nanti kalau kau campur aduk. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Enggak ada sama sekali makolahnya itu menarik ruhaniyahmu itu ke Allah kang sejati. Memang secara makolah itu ngomongnya Allah, tapi secara fisik enggak menyentuh tembus terhadap ruhaniyahmu menuju pada Allah. Udah, saiki tidak bisa kita ingkari ya. Jenengan yang dulu sudah belajar tentang dinul haq dari para masyayikh yang kita mendapatkannya secara isyarah atau kinayah, bingung sampean. Bingung. Berputar-putar otakmu, berputar-putar ruhaniyahmu mencari kefahaman yang sebenarnya tidak nemu-nemu, tidak menemukan. Ketika Allah membuka keterangan di YouTube ya, walaupun tidak dari Jaya Baru loh ya, ada yang lain. Ketika itu kau dengarkan terus klik dalam hatimu, mesti kau semangat. Lu iki panganan badokan sing tak goleki lagi tuh. Ini yang ku cari-cari selama berpuluh tahun ini. Akhirnya sampai terus mengikuti. Akhirnya tidak ada waktu kecuali hanya menyetel YouTube. Wah, paketan teh. Akhirnya enggak eman Pak. Ada yang sampai dodol kambing. Lho nggih. Jamaah dari apa Lutfiku pundi? Pekalongan. Ada. Jamaah sudah tua, umurnya insya Allah ya 70 lebih dia. Punyanya dia itu istri sudah nggak punya, ya. Pokoknya sebatang koro. Ya. Dia itu punya kambing. Biasanya ya dia kan pekerjaannya kan merumput itu ya. Ini pengakuan terhadap beliaunya terhadap saya loh, hak loh niki. Gus, ketika saya mendengar isi materi ilmu tasawuf yang panjenengan sampaikan, saya tergugah dan ini yang ku cari. Akhirnya wedhus saya kambing saya jual semuanya, saya belikan HP dan paketan untuk khusus tiada waktu kecuali mendengarkan pengajian ini. Umur 70-an Pak, kula nek nyeluk iku mbah nyentuh sepuh kunan mbah jaler ngoten rumang sampean estri ngono ta ngono jaler. Kemarin insya Allah pas Ramadan beliaunya hadir di sini. Nah ini sama dengan jenengan. Kita dulu Pak mendapatkan keterangan ilmu kaweruh ya toh, ilmu sejati iki secara mohon maaf secara bentuk isyarah dari guru-guru kita atau kinayah menjadikan kita bingung. Tanya tidak boleh, disuruh ngelakoni aja. Loh, ketika Allah lewat rahmatnya ya, dilewatkanlah kita itu menemukan di YouTube. Akhirnya terurai rahasia-rahasia keilmuan dulu kita yang belum terjawab. Itu terjawab di situ. Ya Allah Pak, raose ning manah, rasa di dalam hati itu
tidak bisa digambarkan atau ditukar dengan apapun di situ. Ini nggak bisa kita mungkiri loh Pak, siapapun panjenengan. Tapi kalau ini terjadi pada mereka yang belum hatinya condong nang Allah, mohon maaf loh ya. Wes, mohon maaf. Mengatakan pengajian materi di dalamnya itu nggak benar. Itu pasti. Mungkin dari Banten kenal Buya Syakur. Ada yang kenal? Itu sempat beliau ditentang, ya, ditentang. Atau yang lainnya lah, guru-guru akhirat di situ yang lainnya, itu jelas tidak mudah Pak, tidak mudah. Tidak mudah. Ketika saat beliau sampaikan itu, apalagi secara umum, lewat medsos, ya, yang nggak suka corongi diunek nih. Lah Jaya Baru enggak Jaya Baru enggak apa, enggak beto, ngono lho maksudnya. Enggak beto, yes biasalah. Harus memang ada seperti itu, kontradiksi. Tapi jangan salahkan, mereka itu proses karena sehingga belum mengerti, sehingga mengambil kesimpulan itu agak negatif, udah kasih maklum aja. Makanya bojo sampai nek protes ya dah, jangan dibenci dulu, udah barangkali itu prosesnya ya, prosesnya udah. Maqaluhu, ucapannya itu nggak ada sama sekali orientasi yang menarik dirimu, ruhaniyahmu itu mengajak ke Allah kang sejati, mboten saged. Paling secara fisik lewat isyarah, salate jogonen, posone jogonen, tapi nggak ngerti sesungguhnya yang sebenarnya itu menjaga sholat yang bagaimana, nggak ngerti. Mereka hanya mengerti sebatas ngelakoni secara fisik, ya sudah. Urusan ruhaniyahku itu kelingan selain Allah wis gak dipikir Pak, wis pokoke kewajiban tak lakoni ya tak lakoni. Hanya sebatas itu. Kalau Anda kan tidak. Anda tidak berhenti di situ. Bagaimana menciptakan ruhaniyah ini ketika saat jasmaniyah taat di dalam hukum syariat? Bagaimana mengkondisikan ruhaniyah bisa bertemu Allah di situ? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasul, syariatmu itu dadekno hakikat menuju makrifat. Ya seperti saya, kata Rasulullah. Cuman kan dicontohno shollu iku bahasane sholat. Dicontohnya sholat, padahal maksudnya bukan itu aja, seluruhnya. Sebab Rasulullah memakai thariqahnya itu seluruh aktivitas. Beliau tidak memakai thariqah A, B, C, D, E sampai Z, bukan. Thariqah dia, jalan beliau untuk bertemu Allah, semua aktivitas yang beliau lampai, jalankan, ruhaniyah itu duduk di hakikat menuju makrifat, begitu. Rubama kunta musian fa'arokal ihsana minka batuka liman huwa aswaun halan minka. Terkadang ini Anda itu melakukan sesuatu yang salah menurut Allah, bukan menurut kita sebagai manusia. Kadang kau melakukan sesuatu yang salah menurut Allah. Cuman di situ Anda diketahukan lewat kau merasa sudah benar. Kau merasa sudah benar. Saya ulangi, terkadang kita melakukan sesuatu di mata Allah itu masih salah.
Tetapi keadaan ruhaniah kita itu tidak merasa itu salah. Dikarenakan apa? Tersilau dengan sesuatu yang menganggap kita benar. Iki saya bingung. Contoh. Kita melakukan sholat. Mohon maaf. Khususnya yang masih ada di kelas syariat ya. Ini maksudnya itu hukum yang terjadi pada mereka yang sudah di hakikat makrifat, bukan di syariat. Jadi permisi sebelumnya terhadap teman-teman saya, saudara saya yang masih ada di syariat belum mengenal hakikat makrifat. Rubama kunta musian. Terkadang kita melakukan satu kesalahan di mata Allah. Tetapi fa'aroka al-ihsana minka. Kita menganggap itu benar. Lu kok iso? Gini, contoh sholat. Ketika waktu kita di syariat, Pak ya, mengenal syariat saja loh Bang. Ketika Anda sholat, Anda sudah merasa benar. Tidak ada koreksi ruhaniah kita itu sholat yang terjadi pada diriku khusyuk apa enggak. Enggak ada koreksi seperti itu. Enggak ada. Ini memang di mata manusia itu bagus. Karena apa? Karena Anda itu posisinya bersamaan dengan orang ketika saat sholat itu ada orang gitaran. Ngamen itu loh. Maghrib ngamen. Gitu. Akhirnya koyok ganggu perjalanan sholat sampean keadaan sholat. Loh, disitulah Anda dikelihatan kebaikan Anda. Ketika kelihatan kebaikan Anda, perasaan yang ada pada diri Anda itu adalah rumangsa luwih apik katimbang wong ngam. Nah, nggih mboten? Ini kita nggak tahu. Padahal rubama kunta musian. Kita masih maksiat pada Allah. Mohon maaf loh ya. Teman saya baik ulama yang ada di syariah, al-alim al-alamah yang belum mengenal hakikat makrifat. Saya permisi, bukan maksud saya itu ureh-ureh menyalahkan hukum pada diri panjenengan. Mboten. Tidak, sungguh tidak. Cuman saya menawarkan diri untuk bisa kita evaluasi masing-masing bahwasanya kita sebetulnya masih berbuat maksiat pada Allah. Ruhaniyah maksudnya itu dulur. Ketika ruhaniyah kita itu jatuhnya pada selain Allah itu maksiat. Sehingga di dalam diri merasa lebih baik daripada orang ngamen tadi. Wis, iku ditingkatno sekarang. Ditingkatkan lakunya si Salik. Wis, mohon maaf. Ini saya hanya sekedar mengurai makalah. Jangan pernah ada yang tersinggung. Tadi kita mengenal di situ dzikir jahri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, dzikir jahri. Naik satu tingkat teman-teman saya di Thariqah. Ini proses Bapak Ibu dari kelas 1 yang untuk menuju kelas yang berikutnya. Kita di situ dipeseni para mursyid kita Pak untuk selalu berzikir.
Sehingga sebelum kita melakukan suluk itu mesti dibeat, ditalkin, dijanji. Bahkan diwajibkan bagi kita sebagai murid untuk berzikir sir, zikir khafi, ismudat setiap hari 24 jam. Itu ada yang 10.000, ada yang 20.000. Terus disuruh untuk berzikir. Dibeatlah kita. Setelah itu kita diperintahkan wirid di dalam thariqah A sampai Z itu seperti itu. Yang katanya tujuannya adalah suluk untuk usul pada Allah. Jadi waktu-waktu ya diwajibkan sampai untuk berzikir. Jadi nggak boleh sampai itu satu hari satu malam tidak mencapai target, nggak boleh. Harus targetnya harus. Sehingga di situ ada istilah khususiyah. Nah, khususiyah, waktu-waktu yang khusus. Wiritan kadang-kadang ya cai cepet. Namanya tasbih diuterno sing medet. Weng, weng. Jadi satu wengan satu. Hati terus Allah. Lah namanya apa namanya tasbih. Iku muternya di pawan. Nek jatuhnya 10 berarti sudah 1000. Nah, gak ngitung ning jerone ati, ngitung nanggone tasbih. Iya. Ketika saat itu hati sudah mengenal zikir khauf, zikir ismudat. Sementara dulu kita ketika belum mengenal, belum masuk thariqah, zikir kita hanya jahri. Itu sudah kita merasa bagus, Pak. Jadi sholat Allahu Akbar, ati diupayakno terus zikir Allah. Ismudat, namanya dat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Hati nama terus. Wis kuwi gak usah takon aneh-aneh. Pokok iki wiritono, engko lak tutuk makrifat dhewe ta. Nah, sing penting sebelum kau suluk rabita dulu sama aku. Karena aku itu sebagai jembatanmu untuk mengenal Allah sampai pada Allah. Kalau tidak lewat aku nggak iso bos, kamu bos. Nggak bisa, karena sanadku itu mutasil. Aku guruku iki, guru sampai Rasulullah. Iku nek cara thariqah jenenge thariqahe muktabarah. Nggih? Wes iki wis bener. Artinya proses-proses yang seperti ini bener. Ing wayah kuno. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang belum masuk thariqah, itu kita anggap kelasnya luwih nisor awak dewi. Karena kita selalu Allah. Kadang-kadang nyusew Pak, teman-teman saya yang ada di thariqah itu tidak hanya ruhaniyahnya itu berzikir Pak, seluruh anggota tubuh terasa berzikir. Jangankan itu, semua makhluk itu kita lihat semuanya mengucapkan zikir, bertahmid. Ya dengar kita, iku saking nemene mancepe zikir ismudat. Estu Pak. Jadi rambut niki nggih. Apa yang terjadi dalam rohaniyah kita kepireng kerungu kalau iki zikir. Sampai makhluk-makhluk lainnya itu kayak godong, ini zikir semuanya. Mejo-mejo perok zikir. Wah. Ketahuilah bahwasanya hal yang seperti ini kita masih di wilayah mukasyafah. Cara makom mukasyafah. Ya. Saya hanya bisa untuk memberikan keterangan saja. Jangankan
kita tahu semuanya berzikir, bertahmid, makhluk-makhluk itu. Bahkan kita terkadang dikasih Allah tahu apa yang akan terjadi. Apakah itu yang berurusan dengan diri kita langsung, atau pada orang lain, atau bahkan negara. Sampai dia tahu besok yang jadi presiden 2024 itu siapa, tahu. Itu jalur kasyaf, Pak, ya. Makom mukasyafah, karena di dalam lauhil mahfud yang terkumpul semua buku catatan negara-negara atau di per individu orang-orang ngumpul jadi satu, kok deloki tahun 2024 iku sing dadi apa jenenge presiden iku bukan genderuwo. Tahu Allah ya Karim, sampai segitu ya. Kita merasa sudah benar. Memang kalau disikapi kelas di situ benar, tapi kalau kita naik ke atas lagi, lain lagi. Sebab kita itu berhadapan dengan orang kelas bawah kita, otomatis kita merasa lebih benar. Rubama kunta musian. Terkadang kita itu menghadapi laku maksiat tapi tidak tahu itu maksiat. Mentoki lo ya. Mentoknya kita itu di dalam dzikir sir itu masih ada dua. Artinya pengakuan adanya Allah dan Khalik dan makhluk. Masih ada dua. Ini jangkah lagi bisa untuk apa? Memfanakan semuanya bisa, dengan catatan kita harus masuk di jalur hakikat, masuk di dalam jalur la ilaha illa anta. Tadi kan la ilaha illa huwa, habis la ilaha illallah, sekarang masuk la ilaha illa huwa, kemudian masuklah ke la ilaha illa anta. Baru ketemu di situ benang merahnya. Benang merah yang kumaksud kesalahan kita pada Allah. Ternyata ketika saat kita merasa dekat pada Allah itu masih salah. Miturut kelas yang sudah kemakrifat. Kan didakwake tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, kau seakan-akan bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihatnya, ya seakan-akan kau harus merasa selalu dilihat. Berarti kan ada dua, Pak. Ini jatuhnya ada di su'aul basiroh. Iki sik maksiat. Sik disebut maksiat. Lah, free-nya di mana? Sudah tidak ada unsur syirik di mana? Ketika jatuhnya su'aul basiroh itu ke ainul basiroh, bertemu akhirnya hakul basiroh. Ini nih. Free Pak, wis nggak ada sopo-sopo Padha mek ngene, iki meja, oke meja. Ana meja iki kene kan ada nama longan, ya. Nek mejane tak joko, nandi longane? Hah? La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Inilah maksud Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang dikatakan makrifat pada Allah, si makhluk kesebut ruh iku mau tiada, nama Allah juga tiada, nama
mata untuk melihat juga tiada, fana. Iku mejane tak cupuk. Wis ngomong apa dirimu? Endi longane mang? Tahu longan, bahasa Indonesia longan itu apa? Hah? Kolong. Kolong, ya kolongannya sudah tidak ada. Tadi kan ada kolongan, ada meja berarti ada kolongan. Oke. Sekarang mejanya tak ambil. Seret dibuang. Endi longane? Anda tidak akan bisa mengatakan memberikan nama atau menamakan. Ya sih pokoknya iku, ngono tok isoke. Itu maksudnya iman makrifat itu di situ. Inilah Pak yang sudah bersih total, tidak ada sandungan syirik. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun adzim. Inilah Imron terhadap anak-anaknya, terhadap Musa termasuk ojo pisan-pisan ya, terhadap jenengan kali kula niki ojo pisan-pisan anak putuku iku menyekutukan Allah. Makanya syarat mutlak Anda pengen bertemu, dikatakan sudah bertemu Allah, makrifat pada Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Gak boleh ada penyekutuan. Rumongso awake yang delok ya ora enek, udah yang melihat sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu, manakala kau dihadapkan seseorang yang kelasnya itu di bawahmu, mesti kau merasa lebih baik, padahal secara ruhaniyah kau masih salah di mata Allah. Miturut kelas kuno. Makanya kita ngomong miturut kelas yang bagaimana ini dikatakan salah dan tidak dikatakan tidak salah. Inilah yang perlu kami sampaikan biar di tengah masyarakat tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah faham, tidak ada kesalahfahaman. Jadi coro syariat ya iso diterima, wong syariat akhirnya tergugah, akhirnya dia oh iya ya berarti tak naik nang toriko, sing toriko yang ngono, oh iya ya masih ada sirul asrar. Oke, akhirnya ke hakikat. Ketika sudah mulak-mulak nih hakikat, oh iya ya ada fana'u dzikri la ilaha illa ana, diteruskan pelajarannya dari su'aul basyirah ke ainul basyirah sampai ke hakul basyirah. Udah selesai bongko rapopo. Paham nggih? Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya miturut pasal atau makalah yang 53-54 ini ya dah, latas hab iki secara ruhaniah nggak oleh sampai iku mang cari teman CS itu, manakala teman CS itu karakternya itu hubbudun ya, apa sukanya hati kepada urusan dunia. Artinya boleh sampean doi baik secara lahir, lebih-lebih secara batin. Tapi ini boleh tidak sampean jauhi secara dohir tok, sampean gak sampean jauhi, tetap berteman silahkan, tapi minimal secara rohani Anda jangan ikut campur, jangan ngikuti karakter-karakter mereka ini. Oleh karenanya umpama saya sarah iku ngene, kasih sarah, carilah kau teman walaupun teman itu bodoh ilmu syariati ya, tetapi ilmu batine ruhaniyah hakikate ngalim, cari seperti itu.
Walaupun fisiknya melarat, gak duwe opo-opo, tidak punya apa-apa, gitu. Hanya tinggal kambing aja toh yang dia punya, dia jual sudah nggak ada apa-apa. Lebih baik kau mencari teman mukhalid CS seperti ini daripada kau itu berteman secara fisiknya orang itu al-alim al-alamah, sugih, berpangkat, jabatan, tapi pekok ilmu tauhid. Nah, pekok. Tahu pokok ya? Bodoh ilmu tauhid. Berarti ini, kalau ada orang dua ini, pilihlah yang pertama. Luweh-luweh kau memilih teman dohire pekok, jerone pekok. Iki jenenge pekok kuadrat. Di situ sik mending ngalim ngalamah lahir tok sik mending. Tapi yang jadikan barometer iku ruhaniyah bukan jasmani. Alim tauhide iku yang menjadi barometer, ukuran ada di situ. Urusan dohirnya itu ngalim sekalian, monggo sakerso. Pasti walaupun ngalim dohire, ruhaniyahnya kok yo ngalim, mesti beliau itu tahu mana yang harus diberikan Anda. Pasti Pak, pasti jelas mana yang diutamakan terhadap pendidikan ruhaniyah Anda. Mesti dia itu umpama ngomong bahasa syariat, dia terjemahno dengan bahasa hakikat. Itu bagus malahan. Itulah Bapak Ibu dalam mencari teman, miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal 5354 seperti itu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog yang ada di majelis. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya, kenapa semakin mendalami ilmu tauhid, diri ini semakin bodoh dan tak berdaya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hukumnya begitu, Pak. Anda akan menetapi sifat hakikatnya hamba terhadap panjenengan, dan Anda menetapkan sifat hakikatnya Allah pada Allahnya. Sesungguhnya banyak di antara kita sebagai manusia, sebelum kita masuk ke ranah tersebut, banyak manusia itu yang merampas bajunya Allah. Contoh, kita alim, merasa alim, itu bajunya Allah, ya. Merasa pintar kita, itu merampas bajunya Allah. Merasa bisa gini, bisa gitu dan lain sebagainya, kita merampas bajunya Allah. Tapi kita tidak terasa lah gitu ya. Lah, akhirnya yang terjadi pada diri kita adalah egoisme. Yo, ini perampok sesungguhnya itu ini. Lebih jahat ini daripada jahatnya perampok secara syariat. Lenggeh. Aku bisa berdiri sholat rumongso ning ati akunya hamba. Aku bisa membaca Al-Quran dengan baik, ning jerone atine muncul iblise. Wong aku we. Ngene iki asine kudu mesuh kula. Sumpah lho, tapi gak iso. Bapak Ibu, secara otomatis, dan iku wajib Pak, kita itu merasa tambah goblok,
tambah bodoh, tambah apa. Semakin kita masuk ke situ, penetapan sifat hakikate hamba pada diri kita sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai. Dan menetapkan sifat hakikatnya Allah pada dirinya Allah. Pas. Memang ngoten, memang begitu alur prosesing jenengan kali kula ini. Ketika saat semakin ke dalam, semakin tiada nanti, ya, semakin lepas, akhirnya ketemulah ana al-haq, akhirnya di situ kebenaran itu hanya pada Allah. Ada lagi? Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.